Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Arya Satya, NIM 2124 1010 2060. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lali Khornisa, NIM 2124 1010 2054. Jadi pada video kali ini kami membuat program Python tentang penghitungan gaji karyawan di suatu perusahaan. Baik, untuk selanjutnya mengenai program dan codingannya akan dijelaskan oleh Salsabila Laidi. Silakan. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan kita. Kita membuat sebuah aplikasi yang berjudul Salary Count App. Pada awalnya kita membuat tulisan program perhitungan gaji karyawan. Kemudian untuk fitur pertama yaitu fitur registrasi dan login. Pada fitur registrasi, pengguna bisa menginputkan jumlah akun yang ingin dibuat. Kemudian pengguna diminta untuk menginputkan data username dan password berupa string sesuai jumlah yang telah diinputkan sebelumnya. Setelah itu akan muncul tulisan bahwa registrasi yang dilakukan telah selesai. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan data yang sudah terdaftar pada registrasi ke dalam fitur login. Apabila data tersebut sudah sesuai dengan data registrasi, maka program akan memunculkan tulisan yang menunjukkan bahwa login yang dilakukan berhasil. Namun sebaliknya, jika data yang dimasukkan salah, maka pengguna akan diminta untuk menginputkan data berulang. Kemudian, setelah login berhasil, masuk pada fungsi insert yang akan menambahkan parameter data kelas, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, pajak, lembur, dan memunculkan perhitungan gaji sesuai rumus total gaji. Kemudian masuk pada fungsi menampilkan. Pada fungsi ini akan memunculkan tabel dengan ukuran jarak sesuai dengan yang diatur, dan kemudian akan menampilkan tabel yang berisi data yang telah diinputkan. Kemudian setelah membuat inputan data, di sini ada fungsi save. Pada fungsi ini kami membuat program yang dimana memungkinkan data yang sudah diinputkan oleh user dapat disimpan dalam file data.json, di mana pada fungsi tersebut memiliki dua parameter yaitu file dan data. Variabel file sebagai variabel kosong dan variabel data berisi data pekerja yang sudah diinputkan. Kemudian ada fungsi load yang memiliki parameter file, di mana di sini kita membaca terlebih dahulu variabel file ini merupakan variabel yang ada isinya kosong atau tidak pada percabangan if os.startFile.st_size 0. Jika benar kosong, maka nilai akan dikembalikan ke list kosong. Apabila tidak, maka akan mengembalikan nilai dari isi variabel data. Kemudian di sini ada fungsi delete. Pada fungsi delete ini, pengguna bisa menginputkan indeks data yang ingin dihapus. Kemudian sistem akan secara otomatis akan menghapus data hanya pada indeks tersebut. Kemudian di sini ada fungsi edit. Pada fungsi edit ini memiliki parameter arg1, di mana fungsi ini kita gunakan untuk mengedit setiap data pada satu baris yang sama, tetapi pada kolom yang berbeda-beda. Sehingga jika ada pergantian kenaikan jabatan atau kenaikan gaji ataupun upah yang dapat merubah gaji pekerja, kita dapat menggunakan fungsi ini. Terlebih dahulu kita buat list kosong, lalu kita baca dengan data JSON kita. Lalu kita berikan pilihan ingin mengganti atau merubah data pada indeks yang diinginkan. Jika sudah diganti data yang diinginkan, maka kita perbarui lagi data JSON kita dengan write ulang data baru dalam data JSON tadi. Selanjutnya ada fungsi hapus semua. Pada fungsi ini pengguna dapat menginputkan ketersediaannya untuk menghapus semua data yang telah diinputkan. Pengguna dapat menginputkan Y apabila ingin menghapus semua data.
dan T apabila tidak jadi menghapus dan langsung kembali ke pilihan menu. Program akan berjalan sesuai keinginan pengguna. Yang terakhir ada fungsi menu. Fungsi menu ini kami buat tampilan menu yang bisa dipanggil berulang kali saat dibutuhkan. Jadi saat data yang ada pada JSON dinilai benar atau true, lain-lain, sehingga program dapat dijalankan sesuai keinginan user yang tertuang pada menu. Selanjutnya, untuk demonstrasi program akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari program yang sudah kami buat. Di sini langsung saja saya run saja. Nah, di sini akan keluar program yang tadi di awal sudah ada, yaitu program login dan registrasi yang sudah kita buat. Misalkan di sini kita ingin dimintai keterangan ingin memberikan berapa akun, misalkan kita isikan 1. Maka sistem akan menanyakan masukkan username yang akan kita buat, misalkan kita isi Arya. Lalu kita dimintai juga untuk memasukkan passwordnya, misalkan passwordnya 123. Setelah registrasi selesai, kita lanjut ke program loginnya. Di program login ini akan dimintai username dan password yang sama yang saat kita registrasi di awal tadi. Sehingga kalau misalkan ada kesalahan dari masukkan username dan password akan dikembali dimintai untuk masukkan data login yang benar. Misalkan kita masukkan data login yang benar, login berhasil, dan kita masuk ke dalam aplikasi kita yang pertama. Jadi di aplikasi ini kita dapat memungkinkan untuk memberikan keterangan terkait gaji-gaji dari karyawan yang ada di suatu perusahaan. Di sini sudah diberikan tampilan menu yang ada. Di sini ada pilihan menu pertama itu ada menu beranda, yang kedua itu ada input data pekerja, yang ketiga itu ada save, keempat itu ada hapus satu data pekerja, yang kelima itu ada edit data per kolom, yang 6 ada hapus all, dan 7 exit. Dan pilihan selain 1 sampai 7 ini akan kembali mengeluarkan tampilan dari menu ini. Lalu kita kelompokkan lagi, jika kita ingin masukkan data manager, kita masukkan ke kelas yang 1, dan kalau kita ingin masukkan data karyawan, kita akan masukkan ke data kelas 2. Misalkan kita ingin masukkan data input dari pekerja, misalkan kita pilih 2, maka kan kita dimintai untuk memasukkan kelas. Misalkan kita ingin masukkan data dari manajer, kita masukkan kelas 1, lalu nama, misalkan nama Laili, lalu dimintai jabatannya manajer, lalu gaji pokok kita misalkan 6 juta, kita misalkan tunjangannya 2.500.000. Ini untuk inputan gaji, tunjangan, dan isinya ini terserah dari user ingin masukkan apa. Ini cuma perumpamaannya saja, misalkan pajaknya 200.000, dan misalkan lembur belum ada lembur. Nah, maka program akan langsung menghitung secara otomatis dari jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan pajak tadi dihitung secara otomatis dan bisa menghasilkan total gaji yang harus dibayarkan. Jadi seperti ini. Lalu misalkan kita masukkan lagi input data pekerjanya, kita masukkan kita masukkan input data untuk karyawan, misalkan nama Arya, jabatan karyawan, misalkan gaji pokoknya kita kasih 4 juta.
lalu tunjangannya 1.500.000, misalkan pajaknya 200.000, mundurnya 6. Nah, maka akan muncul data karyawan untuk di aplikasi ini. Maka juga secara otomatis akan dimasukkan ke data total ini. Lalu kita buat satu lagi inputan agar lebih mudah terlihat. Misalkan kita masukkan lagi data karyawan, misalkan gaji pokoknya kita samakan saja 4 juta. Kita kasih sama tunjangannya 1.500.000. Untuk pajaknya sama, kita kasih 200.000. Untuk mundurnya kita kasih 0 dulu juga. Oke, jadi akan sama ya. Lalu sebelum kita masukkan ke menu-menu selanjutnya, kita harus save dulu menu inputan yang sudah kita masukkan. Nah, maka data akan tersave dalam data server atau data JSON kita. Lalu kita dapat jika kita ingin menghapus satu data pekerja kita bisa pilih menu yang keempat. Nah, kita akan dimintai untuk pilih indeks yang akan dihapus. Misalkan kita ingin hapus indeks kedua, yaitu data dari Gustian yang memiliki jabatan sebagai karyawan. Nah, maka data dari Gustian tadi akan terhapus. Jika sudah kita hapus, kita harus cek kembali data baru kita ke dalam server yang sudah ada atau data JSON kita. Save, kembali, sudah. Nah, misalkan di sini ada dalam perusahaan ini ada kenaikan jabatan misalkan. Ini misalkan saja ada kenaikan jabatan, kita bisa ganti dari misalkan Arya yang jabatan sebelumnya karyawan kita naikkan menjadi manajer. Kita bisa pilih menu nomor 5, hapus edit data per kolom. Lalu kita pilih indeks mana yang akan kita ubah. Nah, di sini Arya yang awalnya jabatannya karyawan ada di indeks pertama. Jadi kita pilih indeks 1. Nah, kelasnya kan kelas awalnya 2 sebagai karyawan, kita ubah jadi 1. Jadi kelasnya sebagai manajer. Lalu kita namanya tetap Arya. Kita masukkan dari jabatan awal karyawan, kita masukkan jadi manajer. Setelah manajer, gaji pokoknya juga kita naikkan, bisa kita naikkan jadi 6 juta. Lalu tunjangan awalnya juga bisa kita naikkan menjadi 2.500.000. Sama seperti data manajer yang di awal. Data manajernya Laili itu juga sama. Kita juga bisa ubah sesuai dengan yang kita mau. Misalkan kita lemburnya yang dari awal, kita bisa yang awalnya 0 kita bisa tambah misalkan 200.000. Nah, maka data akan secara otomatis diubah. Di sini kita bisa lihat Arya yang pertamanya jabatannya adalah karyawan, kita bisa ubah tadi dengan pilihan menu nomor 5. Jadi setiap data yang ada di kolom ini kita ganti-ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa save kembali datanya ke dalam server. Setelah kita save, kita bisa, jika kita sudah misalkan kita ingin menghapus semua data yang ada, kita bisa pilih pilihan di menu nomor 6. Dan apakah kita akan menghapus semuanya atau tidak, kita pilih Y untuk menghapus semuanya dan T untuk tidak jadi menghapus. Kita pilih Y, maka data akan secara otomatis terhapus. Kita bisa lihat dengan melihat ke beranda, maka datanya akan kembali seperti awal. Jadi semua data yang sudah ada akan dihapus secara otomatis. Lalu pilihan terakhir untuk menu exit, kita tinggal pilih saja 7, maka program akan keluar dengan sendirinya.
Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tugas akhir algoritma pemrograman 1. Saya Gustian Arya Satya dan teman saya Laili ingin mengucapkan minta maaf kalau ada kata-kata atau kesalahan yang mungkin tidak sengaja. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.